Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gala Peter Nodar Syaf Ramadan, mahasiswa Teknik Lingkungan UI angkatan 2023 dengan NIM 235131146 dari kelas Kewirausahaan Syariah D. Di sini saya akan memaparkan analisis model bisnis Rafawi. Mulai dari latar belakang. Kenapa bisa dilihat di sini? Jadi intinya latar belakangnya, jadi Yogyakarta ini kan terkenal sebagai kota pelajar. Jadi ada salah satu kampus ternama di Indonesia itu berada di Yogyakarta, yaitu UI. Nah, banyak pelajar-pelajar yang baru lulus SMA itu memilih untuk melanjutkan studi lanjut di UI. Nah, dari sekian banyak orang itu memilih untuk hidup di, contohnya hidup mandiri di kos-kosan. Nah, dari kos-kosan ini kan juga memerlukan apa namanya fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk keberlangsungan hidup dan juga eh, istilahnya perabotan-perabotan untuk menunjang eh, kebutuhan hidup dari mahasiswa yang berkuliah di UI ini. Nah, jadi Rafa ini hadir sebagai penyedia vendor jasa bukan jasa apa penyedia dari perabot-perabot itu. Langsung saja review bisnis modal Canva. Nah, analisis ini menggunakan tiga building blocks. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, siapa-siapa aja sih yang menjadi target pemasaran dari Rafa ini? Nah, jadi yang pertama itu jelas target utamanya itu sebenarnya tidak menargetkan dengan spesifik, tetapi letak strategisnya ini memang terbilang dekat dengan lingkungan kampus UI. Jadi mahasiswa juga mahasiswa baru maupun mahasiswa yang notabene sudah lama berkuliah itu juga menjadi salah satu target utama dari pemasaran Rafa UI ini. Nah, jadi mereka menyediakan banyak sekali perabotan-perabotan untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas di tempat tinggal para mahasiswa yang berkuliah di sekitar WI, yang berkuliah di WI dan bertempat tinggal di sekitar WI. Nah, mereka ini menyediakan barang-barang perabot-perabot seperti itu untuk menunjang tadi kenyamanan dan efektivitas. Selain itu juga yang menjadi target lain dari Rafawi ini itu juga masyarakat-masyarakat sekitar. Masyarakat-masyarakat sekitar. Contohnya seperti para pedagang sekitar yang membutuhkan alat-alat masak, alat-alat penunjang lainnya untuk berdagang. Ya, mereka juga menyediakan hal-hal itu, barang-barang itu. Nah, seperti itu. Value proposition. Toko Rafa ini juga menawarkan banyak sekali value ya, eh, yang bisa memikat para customer. Mulai dari kualitas barang yang dibilang berkualitas. Nah, kalau bisa dibilang eh, harga kualitas pejabat harga merakyat. Nah, seperti itu bisa dibilang seperti itu. Jadi dengan kualitas yang bisa dibilang tinggi, namun Rafa ini menyediakan barang-barang itu, menjual barang-barang itu dengan harga yang terjangkau. Jadi masih terbilang cukup murah di para kantong eh, customer-customernya. Channel, ya, yang ketiga ada channel. Itu letak-letak cabang-cabang Rafa di mana saja. Itu yang pertama tadi ada di Rafa WI, ada di Jalan Kaliurang, kilometer 14. Lalu ada di Kaliurang bawah juga ada.
lalu di Seturan ada, di Banguntapan juga ada. Lalu yang keempat ada customer relation. Jadi eh, hubungan dengan pelanggan. Pelayanan dengan customer di toko Rafa menggunakan metode yang masih terbilang umum. Kenapa saya bilang umum? Karena masih menggunakan gerai fisik yang yang itu yang notabene-nya eh, itu didatangi langsung oleh customer-customer. Jadi customer ini langsung datang ke toko untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah, tapi di satu sisi pelayanan mereka juga sangat-sangat baik gitu. Pelayanan mereka juga terbilang baik. Juga dari segi metode pembayaran pun mereka sangat banyak gitu. Jadi memudahkan para customer itu untuk membayar, mulai dari bisa menggunakan tunai, bisa menggunakan debit, atau yang terbaru sekarang itu bisa menggunakan kris, ya. Nah, lalu mereka juga memberikan pengantaran gratis gitu untuk di sekitar dengan jarak-jarak tertentu dan juga minimal pembelian tertentu gitu. Jadi mereka mengantarkan dengan gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu juga menjadi salah satu daya tarik eh, Rafa, nilai jualnya mereka seperti itu. Revenue stream. Penjualan dari toko Rafa dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Nah, dengan penjualan produk perabotan seperti tempat tidur, meja, kursi, dan sebagainya menjadi pendapatan utama ya. Jadi pendapatan utama mereka ya memang dari penjualan barang-barang di toko ya. Ada banyak sekali barang-barang yang mereka tawarkan. Perabotan-perabotan rumah tangga, alat-alat yang menunjang kenyamanan di tempat tinggal dan lain sebagainya. Alat-alat masak juga pun banyak. Hmm. Layanan pengantaran dan pemasaran perabotan juga menjadi sumber pendapatan tambahan. Nah, jadi layanan pengantaran yang saya bilang tadi memang ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, jadi seperti itu. Jadi juga mengambil keuntungan dari situ, dari pengantaran-pengantaran barang yang dibeli customer. Walaupun ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Key research. Key research toko Rafa meliputi stok barang yang beragam, mencakup perabotan alat kebutuhan rumah tangga yang berkualitas. Selain itu, tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dalam penjualan serta pelayanan pelanggan merupakan aset penting. Ruang toko yang strategis juga menjadi faktor penentu untuk menarik pelanggan. Toko ini dilengkapi dengan sistem manajemen inventaris yang efisien untuk memastikan ketersediaan barang, serta kehadiran di website dan media sosial yang mendukung promosi dan penjualan online. Yang selanjutnya ada key activities. Aktivitas utama toko Rafa berfokus pada pengadaan barang dari pemasok yang handal untuk menjamin kualitas dan ketersediaan produk. Penjualan dan pelayanan pelanggan menjadi prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pemasaran yang efektif melalui berbagai strategi promosi dilakukan untuk menarik pelanggan baru, sementara pengelolaan stok yang baik memastikan inventaris selalu terjaga. Pelatihan karyawan juga dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang produk yang dijual. Lalu yang selanjutnya itu ada key partnership. Toko Rafa itu menjalin kemitraan ya dengan berbagai pemasok dan distributor untuk memperoleh barang-barang yang kompetitif serta perusahaan logistik untuk memastikan pengiriman yang efisien. Nah, Toko Rafa ini juga bermitra dengan pemasok barang-barang, juga melihat dari segi harga dan juga kualitas, eh, melihat dari pemasok A, B, C, D mana yang lebih murah tapi kualitas yang lebih tinggi
seperti itu. Dan juga jasa pengiriman yang efisien. Jadi juga melihat jasa pengiriman yang eh, efisien seperti itu. Nah, cost structure. Struktur biaya toko Rafa terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk biaya sewa. Nah, biaya sewa untuk toko fisik, terus gaji untuk karyawan, dan masih banyak lagi eh, cost structure-nya dari mereka. Iklan, promosi, ya, lain sebagainya. Nah, jadi itu analisis saya dari bisnis Rafawi ini. Lalu yang kedua, nah ini ide, maksudnya analisis yang kedua yaitu analisis model bisnis Faza Prinsop. Nah, langsung saja dari latar belakang. Latar Faza Prinsop didirikan di sekitar kampus UISI Islam Universitas Islam Indonesia sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan dan kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan akademik akan layanan fotokopi, percetakan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Lokasinya strategis di dekat kampus UI memungkinkan Faza Prinsop untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Jadi, Faza Prinsop ini memberikan layanan efisien dan ramah dengan fasilitas modern dan peralatan lengkap untuk memastikan hasil cetakan yang berkualitas. Selain itu, dengan menawarkan berbagai layanan tambahan seperti penjilitan, laminating, dan pembuatan materi promosi, Faza Print Shop bertujuan untuk menjadi solusi yang tepat bagi semua kebutuhan percetakan, dokumen, dan kebutuhan akademik lainnya melalui pendekatan yang berfokus pada pelanggan dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan akademik. Faza Print Shop berusaha untuk membangun reputasi sebagai penyedia layanan terbaik di daerah tersebut. Nah, jadi latar belakang dari eh, Faza Print Shop ini, jadi mereka ini sebagai apa sih orang-orang respon terhadap permintaan itu tadi kebutuhan mahasiswa dalam percetakan, dalam penjilidan, dan juga berbagai kebutuhan akademik lainnya. Jadi Faza Print Shop ini hadir sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang kedua ada review bisnis model Canva. Analisis ini menggunakan 9 building blocks. Yang pertama itu ada customer segment. Faza Faza Print Shop melayani berbagai segmen pelanggan. Nah, Faza Print Shop ini tidak terfokus kepada eh, tidak hanya terfokus kepada mahasiswa saja, tapi mahasiswa juga menjadi salah satu target utama dari pemasaran Faza Print Shop ini. Nah, seperti yang saya cantumkan di sini termasuk mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang membutuhkan layanan fotokopi dan percetakan untuk tugas akademik, laporan dan dokumen lainnya. Jadi, apalagi di dunia perkuliahan itu sangat-sangat eh, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya fotokopi, ya. Dari yang namanya fotokopi. Oke, tadi apa? Yang pertama itu kan ada customer segment. Nah, segmen target pemasaran mereka itu ada salah satunya itu termasuk mahasiswa Universitas Islam Indonesia karena dalam dunia di lingkup mahasiswa itu tidak lepas dari yang namanya fotokopi dan kebutuhan akademik lainnya. Jadi Faza Brainshop ini hadir sebagai penyedia atau jasa yang menyediakan kebutuhan tersebut. Value proposition, Faza Prinsip menawarkan proporsi nilai yang kuat, termasuk hasil cetakan yang berkualitas tinggi, namun sekalipun tinggi,
kualitas tinggi, tapi juga harganya masih terbilang terjangkau. Menggunakan peralatan yang modern dan juga mumpuni dan lengkap. Layanan cepat menjadi salah satu keunggulan utama yang sangat penting bagi mahasiswa yang sering menjadi. Nah, jadi apa? Layanan yang cepat juga termasuk eh, salah satu value yang bisa ditawarkan dari mereka gitu. Jadi eh, di dunia mahasiswa itu kan jadi banyak sekali deadline-deadline yang menghantui para mahasiswa. Nah, jadi walaupun begitu, Faza ini dapat memberikan layanan yang cukup cepat gitu. Jadi tidak terpaku pada waktu yang lama. Jadi bisa melayani dengan cepat. Nah, itu juga menjadi salah satu keunggulan utama yang sangat penting. Channel. Faza Printshop menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau pelanggan. Toko fisik yang terletak strategis di belakang kampus UI menjadi tempat utama untuk memberikan layanan. Selain itu, media sosial seperti WhatsApp juga digunakan untuk promosi dan berinteraksi dengan pelanggan. WhatsApp juga dapat digunakan sebagai saluran komunikasi yang cepat untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pertanyaan. Nah, eh, mereka juga menyediakan eh, layanan dari WhatsApp gitu. Ti- eh, jadi itu juga menjadi apa nilai daya tarik dari mereka juga. Jadi kita tidak perlu repot-repot harus datang ke toko. Jadi kita langsung pesan di WhatsApp, minta tolong printkan ini, cetakan ini. Nah, jadi kalau udah selesai kita tinggal ambil, tidak perlu menunggu lagi. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik mereka. Terus customer relation. Hubungan fase prinsip dijaga dengan pelayanan personal yang ramah dan responsif. Nah, pelayanan mereka ini juga termasuk ramah dan responsif. Kenapa saya bilang begitu? Karena eh, termasuk seperti yang saya jelaskan tadi, mereka punya layanan yang cepat, gitu. Nah, jadi mereka responsif sekali dalam menjawab apa? eh, Ya intinya mereka responsif gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau apa saja yang diperlukan sekiranya dari Faza Prince Shop ini mereka tak cepat dan tanggap. Menawarkan program yang loyalitas, memberikan diskon atau promo khusus bagi mahasiswa baru atau maupun mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa baru mau ngeprint, nah, kan bisa ini diperlihatkan NIM-nya, oh mahasiswa baru. Nah, mereka bisa diberikan diskon. Terus eh, mahasiswa-mahasiswa yang juga lagi mencetak atau ini skripsi. Nah, itu juga mereka berikan diskon. Itu juga menjadi apa daya tarik dari mereka. Revenue stream, aliran pendapatan Finshop dari berbagai sumber. Penjualan layanan fotokopi menjadi sumber pendapatan utama. Nah, jadi pendapatan utamanya memang dari layanan fotokopi itu. Diikuti oleh layanan cetak untuk dokumen dan kebutuhan akademik lainnya. Hmm. Selain itu juga, selain layanan fotokopi, penjilitan, dan juga lain sebagainya itu juga, Faza Printshop ini juga menyediakan kebutuhan akademik lainnya, seperti buku. Mereka menjual buku, alat-alat tulis, dan juga kebutuhan akademik lainnya yang untuk menunjang kebutuhan akademik yang dapat meningkatkan pendapatan. Jadi juga selain mereka jasa fotokopi dan lain sebagainya itu juga mereka menjual eh, apa alat tulis, buku-buku dan kebutuhan akademik lainnya seperti itu. Jadi mau cari gunting ada, mau cari lem ada, mau cari isolasi ada. Lalu ada key research sumber daya utama fase Printshop meliputi peralatan cetak yang modern.
efisien dan lengkap, seperti mesin fotokopi dan percetakan yang mampu menghasilkan kualitas tinggi dan kuantitas dalam jumlah banyak dan dapat diproduksi dalam waktu yang singkat. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka punya layanan yang cepat karena didukung oleh mesin yang modern dan eh, dapat mencetak dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Lalu ada key activities. Aktivitas utama fase Prince mencakup pengadaan bahan seperti kertas dan perlengkapan cetak untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup. Pelayanan pelanggan yang cepat dan efisien menjadi prioritas, sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemasaran juga merupakan aktivitas penting dengan melakukan promosi melalui berbagai saluran untuk menarik pelanggan baru. Selain itu, pengelolaan operasional yang baik diperlukan untuk menjaga efisiensi alur kerja dan memastikan kualitas layanannya. Seperti itu. Lalu key partnership, Plaza Print Shop menjalin kemitraan dengan berbagai pemasok bahan untuk memastikan ketersediaan kertas dan perlengkapan cetak dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Nah, ini juga menjadi poin penting. Kenapa mereka mencari eh, apa kemitraan untuk menjalin partnership eh, dengan pemasok-pemasok penyedia barang-barang tersebut dengan kualitas yang tinggi namun tetap dengan harga yang terjangkau. Cost struktur. Struktur biaya fase prinsip terdiri dari beberapa komponen utama. Biaya sewa untuk lokasi toko yang strategis merupakan pengeluaran signifikan. Gaji karyawan juga menjadi bagian besar dari biaya operasional, diikuti oleh biaya pengadaan bahan seperti kertas dan perlengkapan cetak. Biaya operasional lainnya seperti pemeliharaan mesin dan pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, mereka juga ada cost strukturnya. Jadi mereka uang sewa ruko, tempat mereka membuka gerai fisiknya, terus untuk gaji karyawan dan juga biaya operasional. Jadi terus pengadaan bahan, barang-barang yang akan dijual, terus perlengkapan cetak, terus perawatan mesin fotokopi. Jadi kan mesin-mesin ini juga perlu dirawat gitu ya, untuk apa keberlangsungan yang panjang agar mesin-mesin ini tetap awet seperti itu. Nah, itulah dua analisis model bisnis yang saya analisa itu. Jadi ada Rafa WI dan juga Faza Prinsop. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Jika masih banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.